Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkenalkan saya, Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, yang saat ini ditugaskan oleh Sinode Wilayah GKI Jabar di Universitas Kristen Maranatha. Universitas Kristen Maranatha adalah universitas Kristen yang di bawah naungan Sinode GKI Wilayah GKI Jabar. Untuk itu, izinkan saya dalam program Sapaan Gembala ini, kita akan membahas satu tema, True Happiness, kebahagiaan sejati. Sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, terpujilah nama-Mu yang telah mengizinkan kami, para hamba-hamba-Mu di seluruh dunia ini, berkarya khususnya GKI Jabar yang dipanggil dan berperan juga di dalam bidang pendidikan, khususnya di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Tuhan berkati supaya firman Tuhan, Sapaan Gembala ini, memberikan kepada kami kekuatan, inspirasi, tapi juga makna hidup yang lebih otentik. Tuhan, kuduskanlah kami dengan Roh Kudus Tuhan sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya ingin kita bersama-sama membahas satu topik, true happiness, kebahagiaan sejati. Untuk itu, izinkan saya membaca satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Filipi pasal 4, ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, mari kita mencoba merumuskan secara sederhana apa ya makna dari bahagia itu. Bukankah kebahagiaan, happiness, merupakan harapan dan kerinduan dari setiap orang? Tapi sebenarnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa ya yang dimaksudkan dengan happiness itu, kebahagiaan itu? Nah, umumnya, kebahagiaan dimaknai apabila kita memperoleh atau memiliki sesuatu yang kita inginkan. Apakah dalam bentuk finansial, properti, atau mungkin kesuksesan. Tetapi saudara-saudara, mari kita ajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Kita berandai-andai seandainya kita memperoleh semua yang kita inginkan. Lalu apakah kita bahagia? Jawabannya, sementara saja. Mengapa saudara-saudara? Karena setelah kita memperoleh apa yang kita inginkan itu, kita kembali haus, kita kembali menderita dengan keinginan-keinginan yang lain. Intinya kita tidak akan pernah puas. Seperti seorang yang terdampar di tengah laut, lalu dia haus, dan karena haus dia minum air laut, dan ternyata saudara setelah diminum air laut bukan tambah hilang hausnya. Hausnya makin menjadi-jadi bahkan lebih parah lagi. Saudara-saudara, maka dapat dilihat bahwa makna kebahagiaan sejati itu tidak dapat kita peroleh apabila bersumber pada pikiran yang jauh dari damai sejahtera Tuhan. Nah, jadi kata kuncinya di sini, bahagia adalah apabila kita menikmati damai sejahtera Tuhan. Tetapi
Bagaimana kita dapat memperoleh damai sejahtera apabila pikiran kita sakit? Pikiran kita seringkali sakit oleh karena pikiran kita menderita. Sebab dipenuhi oleh berbagai persepsi, berbagai keinginan yang salah, sehingga kita tidak dapat merespon realitas dengan benar, dengan tepat. Saudara-saudara, saya ambil contoh kasus yang disebut dengan anoreksia dan bulimia. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara pernah mendengar sakit atau kondisi anoreksia dan bulimia? Sederhananya begini Bapak Ibu. Anoreksia adalah seseorang yang mempunyai persepsi bahwa tubuhnya itu overweight, kelebihan berat badan. Padahal orangnya kurus. Padahal orangnya ini kekurangan gizi. Lalu apa yang terjadi karena dia mempunyai persepsi bahwa dirinya ini kelebihan berat badan, maka saudara-saudara, orang yang anoreksia, dia akan berjuang untuk terus diet, untuk menahan, untuk tidak makan. Dia memilih lapar, padahal dia harusnya makan. Nah, akibatnya orang yang anoreksia bagaimana, saudara? Tubuhnya makin lama makin kurus. Dan dia akan kekurangan gizi. Nah, berbeda dengan orang yang mengidap satu kondisi yang disebut dengan bulimia. Seorang yang bulimia justru mempunyai pandangan yang berbeda. Dia mempunyai anggapan bahwa tubuhnya ini kurus. Padahal faktanya tubuhnya cukup gemuk. Jadi Bapak Ibu kita bayangkan, dia punya bayangan tubuhnya kurus, padahal dia cukup gemuk. Maka apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha makan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi sudah kelebihan berat badan, dia makan sebanyak-banyaknya, lalu dia menyesal. Nah, karena menyesal, dia kemudian ke kamar mandi, dia berusaha mengeluarkan lagi makanan yang sudah dimakannya, dan kalau perlu dia akan memakai obat pencahar. Nah, saudara-saudara, saya menyampaikan soal anoreksia dan bulimia tidak membahas masalah kurus dan gemuk, sama sekali tidak. Tetapi yang menjadi poin di dalam kondisi anoreksia dan bulimia adalah cara berpikir seseorang menyikapi kebertubuhannya. Rasa sakit sering menyebabkan kita mengambil keputusan yang merusak dan merugikan kesehatan tubuh dan jiwa kita. Saudara-saudara, betapa banyak di antara kita sebagai umat percaya dalam hidup sehari-hari dikuasai oleh pikiran sakit. Dengan pikiran yang sakit itu, kita kehilangan damai sejahtera, walau kita memiliki banyak hal. Bahkan saat kita berhasil mencapai kesuksesan menurut ukuran dunia, kita tetap merasa menderita. Nah, di Filipi 4 ayat 7 firman Tuhan tadi berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kebahagiaan sejati akan terjadi apabila hati dan pikiran kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Nah, saudara-saudara, lalu di dalam ayat yang ke-8, itu ayat yang sangat baik, di mana di Rasul Paulus firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua ini. Ada 8 poin. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, kemudian apa? Yang manis, kemudian sedap didengar, kemudian yang ke-7 kebajikan, lalu yang ke-8 dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara-saudara,
Maka kita diajak bagaimana kita ini berorientasi bukan pada pikiran yang sakit. Pikiran yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Nah, ini saya gambarkan seperti ilustrasi dari seorang filsuf bernama Plato. Saudara pernah mendengar Plato memberikan gambaran ada 2 ekor kuda. Ini 2 ekor kuda terbang, Bapak Ibu. Ini mitologi ya tentunya ya. Satunya kuda yang berwarna putih, satunya kuda yang berwarna hitam. Nah, kuda yang berwarna putih itu inginnya dia mencapai sesuatu yang suci, yang luhur, yang mulia, ya. Tetapi yang hitam ini cenderungnya inginnya ke bawah. Ya, memikirkan yang cemar, yang nafsu, keinginan, maka kuda hitam dan kuda putih ini saling tarik-menarik. Yang putih narik ke atas, yang hitam ini narik ke bawah. Ya. Nah, saudara-saudara, bukankah dalam kehidupan kita ini seringkali mengalami seperti itu? Ya. Bahkan ada yang dikuasai oleh pikiran kuda hitam. Sehingga kuda hitam itulah yang menyebabkan pikiran kita sakit. Nah, saudara-saudara, di masa pandemi, kita tahu bahwa segala yang kita banggakan lenyap. Mobil, uang, gelar pendidikan, status sosial, tidak lagi dapat kita banggakan. Khususnya apabila kita sakit, kehilangan nyawa, atau orang-orang yang kita kasihi. Pikiran yang sakit membuat kita di masa pandemi ini kehilangan harapan, sukacita, dan kebahagiaan. Nah, tetapi apabila kita dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus, maka saudara-saudara, kesulitan akan kita ubah menjadi peluang untuk berkarya secara kreatif. Masa suram akan kita ubah menjadi satu masa transisi untuk memasuki era yang baru. Saudara-saudara, iman akan melahirkan pengharapan dan kasih sejauh kita memiliki persekutuan personal dengan Kristus. Karena itu, damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita apabila kita mengalami persekutuan dengan Kristus. Nah, mungkin orang bertanya, kan kita masih bisa tertular? Bisa, walaupun beriman. Kita bisa sakit, kita bisa meninggal di masa pandemi. Tetapi poinnya adalah, kalau toh kita tertular, kalau toh kita sakit, bahkan kalau kita meninggal, kita tetap berada dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara-saudara, maka iman kepada Kristus, persekutuan yang personal dengan Kristus, membuat kita memiliki apa yang disebut dengan resilience spirituality. Spiritualitas resilient. Apa itu spiritualitas resilient? Yaitu spiritualitas ketangguhan. Spiritualitas yang tangguh, yang lahir dari persekutuan dengan Tuhan, yang memancarkan daya tahan dan ketabahan, sehingga kita mampu mengubah situasi dengan cepat. Berbagai peristiwa yang sedih, yang sulit, dan penderita menjadi kekuatan dan pembaharuan. Nah, saudara-saudara, spiritualitas ketangguhan itu adalah mentalitas yang disebut tahan banting, tegar. Kemampuan mengubah situasi sehingga menghasilkan pembaharuan atau transformasi diri yang kreatif. Nah, bukankah saudara-saudara, kebahagiaan sejati itu akan terjadi kalau kita mempunyai resilience spirituality atau spiritualitas ketangguhan. Dengan spiritualitas itu kita tidak akan mudah menyerah, tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah menjadi play victim, tidak mudah menyalahkan dan mengkambing hitamkan orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama Tuhan, karena kami di masa yang sulit ini Tuhan mengaruniakan spiritualitas ketangguhan
Dengan spiritualitas ketangguhan itu, kami akan tahan banting, kami akan tabah, kami akan tegar, bahkan ketika kami mengalami penderitaan. Tuhan itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Berikanlah kepada kami spiritualitas ketangguhan di dalam Kristus. Amin.